Halo semua, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat suatu algoritma. Pada video kali ini kita akan belajar mengubah suatu algoritma ke dalam pemrograman C dengan perintah adalah input dan output. Berikut adalah format yang digunakan dalam pemrograman C. Baris pertama itu dengan kode include stdio.h. Ini bertujuan untuk memanggil library. Library adalah suatu code yang kita perlukan untuk fungsi tambahan pada suatu pemrograman. Oke, contoh dari baris pertama ini include stdio ini kita akan gunakan nanti untuk memanggil fungsi input ataupun output. Yang kedua adalah fungsi utama dengan kode in main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kerawal, dan ditutup dengan kurung kerawal juga. Oke, nah fungsi utama adalah fungsi yang pertama kali dijalankan setelah library. Ya, setelah memanggil library, maka fungsi utama yang akan dijalankan oleh program. Nah, di dalam fungsi utama itu kita bisa tuliskan baik itu deklarasi maupun bagian inti dari program tersebut. Oke. Nah, deklarasi adalah berisi informasi mengenai variabel-variabel yang digunakan, ya. Atau perintah untuk mengisi suatu variabel. Oke. Nah, yang kemudian adalah bagian inti algoritma. Bagian inti algoritma ini adalah inti dari programnya. Oke, sebagai contoh adalah misalnya kita mau menampilkan suatu data ataupun mengambil atau menginput suatu data ke dalam suatu variabel. Nah, itu kita buatkan perintahnya di bagian inti algoritma. Oke, berikutnya teman-teman di bagian baris ketujuh itu ada return 0, titik koma. Ini adalah berfungsi untuk penanda ketika programnya dijalankan akan menampilkan return value 0. Artinya adalah program berjalan dengan normal. Nah, untuk perintah input sendiri menggunakan kode scanf. Contohnya sebagai berikut ya, scanf kemudian di dalam tanda kutip %f. Ini %f artinya bilangan tipe data floating ya. Kemudian kita akan simpan n rupiah ya, simpan ke dalam variabel rupiah. Berikutnya adalah perintah output. Nah, perintah output itu kita menggunakan kode printf. Contoh penggunaannya adalah printf, kemudian tanda kutip tukar dolar ya. Nah, di dalam tanda kutip ini kita bisa panggil nilai variabelnya ya, nilai variabelnya. Nah, kalau dolar kita deklarasikan misalnya menggunakan bilangan real atau floating, kita panggil ya, kita harus tentukan ya, harus pastikan tipe datanya yaitu sama ya. Berarti menggunakan penentu formatnya adalah %f, kemudian kita panggil variabelnya ya dengan koma dan dolar. Oke, kita akan cobakan dengan studi kasus yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, ini adalah studi kasus dari konversi mata uang rupiah ke euro ataupun ke dolar. Oke, berikutnya kita akan download aplikasi IDE yang dapat kita gunakan untuk menuliskan pemrograman C. Nah, IDE yang kita gunakan adalah Dev C++. Teman-teman bisa buka Google-nya, kemudian dengan kata kunci ini, silakan diklik ya. Kemudian di bagian urutan pertama yang muncul, di sini teman-teman bisa buka link tab baru. Kemudian di sini teman-teman bisa klik download. Oke. Nah, setelah file ini terdownload, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini proses mendownload. Kemudian ini adalah file yang sudah siap untuk kita install. Nah,
Ini file .exe ini .exe. Cara menginstalnya teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih Run Administrator, kemudian klik Yes. Oke, di bagian ini teman-teman bisa pilih OK. Sini Agree, jadi kita tidak perlu custom. Ini Next, kemudian ini Install. Oke, nah di bagian sini teman-teman bisa centang ya, kemudian pilih Finish. Oke, nah untuk membuka aplikasi Dev C++, teman-teman bisa melalui Start menu ya, kemudian diketik aja Dev C++. Oke, ini akan muncul. Oke, di bagian sini ini adalah tampilan awalnya ya, welcome-nya. Nah, tampilan utama dari aplikasi ini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai mengubah flowchart ya ke dalam bahasa pemrograman C. Langkah pertama yang kita lakukan bisa pilih menu file, kemudian new, kemudian pilih sort file. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini saya perbesar dulu. Bisa besar. Oke, nah ini udah lebih menarik ya, lebih jelas ya. Oke, ini adalah algoritmanya. Kita akan tuliskan algoritmanya di sini. Oke, pertama kita harus siapkan dulu headernya ya. Include, kita mulai ngoding stdio.h. Oke, kemudian kita siapkan dulu fungsi mainnya ya, in main. Oke, nah seperti ini ya, return 0. Oke, ini adalah fungsi main yang sudah kita siapkan ya. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah fungsi mainnya ya. Oke, nah sebelum header kita bisa tambahkan nih judul dari program kita apa ya. Nah, kita bisa memilih ya opsinya apakah judulnya tidak ditampilkan di screen atau tidak ya. Kalau tidak ditampilkan di screen berarti kita buat dalam bentuk komentar. Nah, membuat komentar di dalam pemrograman itu bisa menggunakan tanda slash 2 ya. Slash 2, kemudian di sini misalnya namanya adalah konversi rupiah ya. Konversi rupiah. Oke, ini sudah. Nah, pertama kita bisa lakukan deklarasi variabel ya. Deklarasi variabel apa yang kita butuhkan. Ini ya, real, rupiah, euro, dan dolar ya. Berarti kita butuh tipe data real. Nah, kalau tipe data real di pemrograman C, dia menggunakan kode float ya. Float, rupiah, kemudian euro, kemudian dolar. Nah, seperti ini deklarasinya ya. Nah, kalau deklarasi tipe data yang sama, kita bisa buat di dalam satu baris yang sama ya. Nah, kalau tipe datanya integer, nah integer tinggal tulis aja in ya. Gitu ya. Kalau float, nah ini kalau tipe data dia adalah bilangan berkoma ya atau real. Berarti kita tulis dengan kode float. Kalau integer bilangan bulat ya kita tulis dengan integer ya kode. Nah, kemudian kita bisa buatkan ya tambahkan output ya. Kalau mau ya kita nampilin tulisan konversi mata uang itu boleh ya. Kita bisa gunakan perintah printf ya. Printf konversi rupiah. Rupiah ke euro dan dolar. Oke. Nah, sini di terakhir kita tambahin titik koma. Oke. Jangan lupa ya teman-teman ya, setiap baris perintah itu ditambahin dengan titik koma. Ya, kecuali fungsi ya. Kalau fungsi dia tidak perlu titik koma ya. Ini namanya fungsi ya teman-teman ya. Nah, ketika saya tutup ini fungsinya ketutup ya. Nah, ini ada fungsi utama. Oke. Kita next, selanjutnya itu kita nampilin output masukkan nilai rupiah ya. Ini kita bisa copy aja perintah ini. Oke. Ini kita ganti masukkan nilai rupiah. Oke. Nah,
Kemudian kita tuliskan perintah input rupiah. Nah, input rupiah berarti kita perlu scanf. Kemudian ingat teman-teman ya, tanda kutip ya. Kemudian tanda persen nih. Persen. Nah, kalau kita tipe datanya floating berarti F. Kemudian di sini kita buat koma, kemudian kita alamatkan ya. Kita simpan kemana? Ke variabel ya. Nah, kalau tanda simpan itu harus gunakan tanda N ya. N variabelnya apa? Itu adalah rupiah. Oke. Kemudian titik koma. Nah, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian proses ya, ke bagian sini ya. Euro ya. Berarti euro sama dengan rupiah dibagi 16.500. Kemudian tanda titik koma. Oke, dolar sama dengan rupiah dibagi 14.000 terus titik koma. Oke. Nah, berikutnya kita akan tampilkan ini ya, perintah ini. Output printf nilai tukar euro. Oke, ini kita buat persen D ya. Persen F, kemudian di sini kita panggil variabelnya ya. Kalau manggil variabel tidak perlu kita gunakan N ya, tapi langsung saja ya, euro gitu ya. Euro. Oke, ini titik koma, dan printf nilai tukar rupiah, dolar. Kemudian persen F lagi ya. Kemudian koma dolar. Oke, di sini kita bisa tambahin tanda backslash n ya untuk baris baru. Oke. Nah, sepertinya sudah ya sampai tahap sini ya. Oke, kita coba compile programnya. Sebelum kita compile, kita save dulu ya. Ini programnya belum, code-nya belum di save ya. Kita bisa save file, save. Nah, di sini kita buat namanya konversi, kemudian .c ya, konversi.c, kemudian save. Oke, filenya sudah kita save, kemudian bisa kita compile. Ya, kita compile dulu. Oke, ini oke, dolar ya. Sini bisa dilihat ya, di baris 10 katanya. Undeclared berarti dolar belum dideklarasi ya. Nah, di sini kita harus ini ya teman-teman ya. Debugging ya. Jadi ketika kita ini kita harus lihat dulu ya. Kodenya apa aja yang error. Oke, nah ini ya. Di baris 14 katanya ya. Nah, kita cek dulu nih. Kalau return null ini udah benar, kita cek ya di baris sebelumnya ya. Nah, di sini kita lupa nih titik komanya. Oke, kita tambah titik komanya. Nah, oke, ini programnya sudah jalan, tapi ini tampilannya ini ya. Oke, kita coba dulu ya input nilainya, misalnya 10.000 dan enter. Ya, nilai tukar euro 0,6, tukar dolar 0,7. Oke, ini kita bisa rapikan ya. Ini kita tambahkan backslash n ya untuk baris baru ya jaraknya. Oke, ini ya udah lebih kelihatan kali ya. Oke, nah ini kita coba compile lagi teman-teman ya. Oke, nah ini udah lebih rapi ya. Ini supaya lebih ada jaraknya, kita tambah jarak sini, dan ini juga kita tambah jarak. Oke, kita compile ulang. Oke, ini ya. Masukkan nilai rupiah. Nah, ini 10.000. Kemudian ini, nah ini 10.000 berarti nilai tukarnya itu adalah 0,6 dan 0,7 ya. Oke, nah demikian cara untuk mengkonversi
suatu algoritma ke dalam pemrograman C ya. Yang perlu teman-teman perhatikan ini ya, kode untuk printf ya. Kemudian kode untuk scanf. Scanf itu untuk perintah input, printf itu perintah untuk menampilkan ya output. Oke. Nah, yang tidak kalah penting lagi, kita harus ini dulu ya, manggil library ya. Library-nya harus dipanggil dulu ya. Ini supaya fungsi printf dan scanf bisa dijalanin ya, dibaca oleh program ya, dilaksanakan oleh program ya. Nah, kemudian ini in main ya. In main ini adalah program utamanya ya. Kita harus tulis ya. Ketika programnya sudah siap untuk dijalankan ya, ketika dia running, baris kedua dibaca ya, dikerjakan oleh komputer ya. Kemudian nanti dia akan baca lagi ya fungsi utamanya. Fungsi utama adalah in main. Oke. Jadi fungsi perintah-perintah yang ada di dalam in main itu ini akan dikerjakan ya. Oke. Makanya kita perlu buatkan ini ya, perintah in main ya. Oke. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.